Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif, kata beliau, anna hunaka umuran muhimmatan matlubatan min kulli muslimin, bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang penting yang dituntut dari setiap muslim. Wahya, perkara-perkara penting tersebut adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kata penulis, thalabul ilmi wajibun, menuntut ilmu adalah wajib. Binas dalil, dengan nas dalil. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya ikhwan, tidak ada beda antara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu maknanya sama. Jadi ada ikhwan yang bertanya sama anak, Ustaz, apa bedanya di hadis itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama saja, tidak ada perbedaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fariidah, wajib bagi setiap muslim. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Jelas hadisnya ya. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Wa thalabul ilmi yanqasimu ila aqsamin. Menuntut ilmu itu terbagi beberapa macam. Al-qismul awal fardu ainin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Kapan? Wa huwa ma yajibu ala kulli syakhsin dzakaron kana au unsa. Yaitu sesuatu yang wajib bagi setiap person, baik laki-laki atau perempuan. Kalau ada perbedaan, antum kasih tahu ya. Siapa tahu cetakan anak ada yang keliru. Au huwa ma la yas'ul muslimu, atau ma la yas'ul muslima jahluhu, atau sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bodoh. Jadi menuntut ilmu itu fardu ain. Ketentuannya mempelajari sesuatu yang wajib bagi setiap orang. Contoh, mempelajari fikih salat. Wajibkah? Wajib. Atau sesuatu yang tidak diperbolehkan seseorang bodoh. Tentang apa? Tentang tauhid. Au makana fi faqdihi tarkun liwajibin au fi'lun limahdzurin. Itu pakai dha, bukan dhad, dha. Atau sesuatu yang tatkala kehilangan maka dianggap meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang. Mithlu ma'rifati syurutis shalah, mengetahui syarat-syarat salat. Au mubtilatiha, atau mengetahui pembatal-pembatal salat. Au mubtilatis shaum, atau pembatal-pembatal puasa. Jadi menuntut ilmu yang fardu ain adalah mempelajari sesuatu yang hukumnya wajib. Wajib. Apa contohnya yang wajib bagi setiap person? Tentang sholat 5 waktu kan, wajib kan?
atau sesuatu yang tidak boleh bagi seseorang bodoh tentang haramnya zina, tentang haramnya khamr, tentang syirik. Ini kan sesuatu yang tidak boleh kita bodoh padanya, maka wajib dipelajari. Atau sesuatu yang kalau ditinggalkan mempelajarinya, maka konsekuensinya meninggalkan sesuatu kewajiban, atau meninggalkan suatu atau mengerjakan suatu larangan. Kalau tidak dipelajari, konsekuensinya kita jatuh pada larangan. Contoh misalkan, mengetahui syarat-syarat sholat. Apa saja syarat sholat? Toharoh, menutup aurat. Nah ini harus dipelajari. Pembatal-pembatal puasa harus dipelajari. Termasuk juga pembatal-pembatal keislaman. Ini yang sifatnya apa? Fardu ain. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, fardu kifayah, menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Wa huwa alladhi idza qama bihil ba'du saqatal itsmu 'anil baqiyah, yaitu sesuatu yang apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang maka gugur dosa dari orang lain. Menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah, kalau sudah dikerjakan oleh sebagian orang maka gugur ilmu yang lain, kewajiban yang lain. Yang lain tidak ada tanggung jawab lagi. Mislu ta'allumi ahkamil faraid, seperti mempelajari hukum-hukum waris. Hukum waris itu tidak setiap orang harus ikut belajar. Kalau sudah ada yang mempelajari di suatu wilayah tadi, sudah tergugur kewajiban dari yang lain. Al-qismu tsalis mandub, belajar hukumnya sunnah. Wa huwa ma yusabu man ta'allamahu wa la ya'samu man tarakahu, yaitu orang yang mempelajarinya diberi pahala dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Minhu kullu ilmin saqata fardul kifayah fihi liwujudi man ta'allamahu mimman yasqutu bihim fardiyatuhu fayabqa ala ghairihim mandubun, yaitu setiap ilmu yang telah gugur fardu kifayah padanya dikarenakan adanya orang yang mempelajarinya dari orang-orang yang gugur padanya kewajiban tadi, sehingga bagi orang lain dianggap hukumnya sebagai sunnah. Faham Ahmad? Tadi belajar ilmu waris hukumnya apa, Mat? Fardu kifayah. Sudah antum pelajari, maka bagi dokter fikih hukumnya apa? Sunnah. Difahami? Nah, seperti itu. Wa kadzalika, demikian juga ta'allum mulahil ilmi wa nahwi dzalik. Demikian juga mempelajari mulahul ilmi. Mulah itu inti-inti ilmu, dalam-dalam gitu loh. Dan yang semisalnya. Kedetilan. Ya. Contoh misalkan rincian-rincian bab-bab tauhid untuk hiasan saja gitu loh. Ilmu-ilmu yang sifatnya hiasan, pelengkap, bukan sesuatu yang inti, dalam. Difahami? Dalam artian sudah merinci dia tuh, ilmunya merinci gitu, udah detail. Bukan lagi kulitnya. Difahami? Kalau untuk pelajar itu ilmu itu sudah indah. Ya, misalkan contoh, antum mempelajari tentang sholat. Hukumnya apa? Wajib. Nah, antum mempelajari rincian-rincian dari sholat ini tadi. Nah, ketika antum pelajari secara rinci, detail sekali. Nah, ini tadi masuk pada hukumnya sunnah, tidak wajib lagi. Difahami? Yang dulu dicontohkan oleh para masyayikh kami seperti mempelajari tafasil tauhid, rincian tauhid. Tauhid secara global apa?
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah rincian-rinciannya tadi? Yang kadang sebagian orang belum tentu mempelajarinya. Nah, ketika masuk pada rincian-rincian yang sudah detail ini tadi, itu disebut dengan mulahul ilmi. Ya, yang seperti ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian wal amalu bihi, perkara yang wajib bagi seorang beramal dengan ilmu tadi. Fa'alal muslim ayya'mala bima alima, maka kewajiban bagi seorang muslim dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Li'anna samaratal ilmi al-amal, dikarenakan buah ilmu adalah al-amalu, beramal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan ya Muhammad, beramallah kalian, Allah pasti akan melihat amalan kalian. Demikian juga Rasulnya dan kaum mukminun. Ini perintah. Ya. I'malu, beramallah. Itu perintah untuk beramal. Wad da'watu ilaihi, kewajiban seorang muslim adalah berdakwah kepada ilmu tadi. Antum belajar, antum beramal, kemudian antum berdakwah. Wad da'watu ilaihi fardu kifayatin, mendakwakan ilmu tadi hukumnya fardu kifayah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang muflihun. Wan nahyu 'anil munkar fardu 'ainin bihasabil istita'ah. Melarang dari kemungkaran adalah fardu ain, sesuai dengan kemampuan. Melarang dari kemungkaran gitu loh. Hukumnya fardu ain. Apa makna fardu ain? Setiap orang punya beban kewajiban untuk melarang dari kemungkaran. Tapi apa ketentuannya? Bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Lima warada an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasul, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuatan dia. Semalam pesta tahun baru, kemungkaran bukan? Kemungkaran. Mampu antum cegah? Tidak mampu. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan lisan. Terlalu banyak yang nak dicegah. Kebanyakan. Tidak mampu juga. Maka kata Rasul, fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak mampu dengan hati. Bagaimana dengan hati? Antum jangan nebeng. Anda dengan hati Ustaz, tapi antum nyalakan petasan, ikut memeriahkan depan rumah, sama baik. Ya enggak? Sama baik. Anda enggak Ustaz, ikut merayakan tahun baru, enggak di Empera. Di mana? Depan rumah. Sama baik. Tidur, mendingan tidur. Anda nanya, antum tidur semalam atau ikut nongkrong depan tetangga? Hah? Tidur, yakin, santri. Nah, ini juga termasuk musibah yang tidak bisa kita bendung lagi ya. Semalam anak pulang dari sini tuh sampai ke rumah tuh mikir anak. Oh, inilah yang disebutkan dalam hadis, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin. Umat Islam ini akan mengikuti umat sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasara sejengkal demi sejengkal. Tidak bisa lagi kita bendung, susah. Mungkin yang tidak merayakan tahun baru itu mungkin orang dusun. Itu pun yang dusun karena tidak merayakan itu karena tidak kasih duit, nah beli petos, tuh beli kembang api itu mahal Pak Wid itu Pak. Nah, aman yang di kota ini masih bakar jagung, ya.
Itu sudah musibah, musibah di banyak tempat. Kemudian satu lagi ya. Wasabru 'alal adza fi dzalika, dan sabar di atas gangguan pada perkara tersebut. Maksudnya gini, tadi kan yang diwajibkan bagi seorang muslim menuntut ilmu, beramal, berdakwah. Nah, 3 perkara ini butuh poin keempat. Apa poin keempat? Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. As-sabru 'alal adza, sabar di atas gangguan, li'anna man yad'u ila Allah yulaqi katsiran minal adza. Karena orang yang berdakwah kepada Allah pasti akan menjumpai banyak gangguan. Antum jangan kira dakwah itu semuanya enak. Ada juga ujian-ujian, ya, macam-macam. Nuntut ilmu itu jangan antum kira menuntut ilmu itu semuanya enak. Dalam menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Ya, nggak usah kita bahas masalah dakwah, bahas masalah nuntut ilmu. Di mana? Kalau di Indonesia ini ujian antum tuh ringan. Apa sih antum? Ujiannya antum apa? Apa penderitaan antum di sini? Anak mau tanya, Ahmad, apa yang antum merasakan penderitaan di sini? Hah? Nggak ada kan? Antum apa? Hah? Air mati seharian. Air mati seharian. Itu air mati seharian itu karena sanyonya mati. Gimana ada sanyonya mati yang tiap hari sanyonya nyala terus? Manusia pun kalau kerja terus capek. Mesin itu kalau kerja terus capek juga dia. Baru seharian kan? Nah, antum tahu Darul Hadis Fuse itu listriknya sehari itu nyala cuma 2 jam. Musim dingin apalagi musim panas. Mati. Nah, debunya banyak. Sekarang masih mending, udah banyak gedung-gedung ya. Debu. Kalau musim angin kencang tuh debu. Airnya kalau di musim panas sekali. Ya. Udah panas, airnya hangat, panas, udaranya panas, berdebu pula. Pas makan, namanya makan gratis, lauknya kentang. Kan yang ditanya seperti itulah yang dilakukan kawan-kawan. Udah kondisi seperti itu, pas datang ke situ asramanya full bookingan. Antum tidak dapat asrama. Gimana rasanya? Duit dah kati puluh. Ya. Nah, itu ujian. Antum kalau di sini tidak kati duit, makanan masih ada kan? Antum makan lauknya. Sore ada lauk, siang ada lauk. Antum dia diaman kawan-kawan itu tadi. Tapi mereka menikmati ujian biasa. Jadi jangan antum lihat kesusahan kita nih. Makanya Rasul bilang, lihat orang lain. Ada orang yang lebih susah. Itu baru nuntut ilmu. Itu Darul Hadis Fuse. Ana udah survei seluruh markiz yang ada di Yaman. Masya Allah. Fuse airnya ngalir, bersih. Toilet dan yang lainnya. Tempat lain airnya penghematan. Gimana penghematannya? Keran kamar mandinya tidak dibuka semua. Jadi yang dibuka itu bukan yang dibuka cuma satu atau beberapa keran. Jadi kalau mau masuk kamar mandi itu mewadai sendiri di luar. Bukan ember. Teko untuk nyiram nyiram kembang itu tadi. Teko seperti itu tadi. Dipakai disiramkan ke kepala. Bayangkanlah tuh, anak awal kemarin itu agak risih. Aduh gimana ini mau mandi ini tadi. Kondisinya seperti itu. Itu baru nuntut ilmu. Harus dilalui kapan? Sehari 2 hari? Enggak, tahunan. Jangan ditanya tahunan.
Kemarin pas ana di situ di Fuse, ana bilang nginap Pak, cari penginapan aja lah. Kawan-kawan udah ngubungi Firhan yang lainnya. Lama kan ana nyampai Fuse itu udah seminggu belum masuk sampai-sampai. Nah, ana datang, ana cari penginapan. Bahaya nih kalau di Markis. Mending ana cari penginapan. Ada penginapan 100.000 semalam. Sampai kawan-kawan tuh numpang tidur juga. Nah, jadi ana lihat subhanallah. Itu views di zaman sekarang loh. Ya, udah 10 tahun berlalu ini sudah tatawurnya perkembangannya lebih bagus. Antum bisa bayangkan gimana dulu. Dakwah. Nah, untuk berdakwah. Ini sekarang kita udah kalau untuk ngamalkan ilmu di sana lebih termudahkan ya. Sekarang untuk dakwah. Jadi hari Jumat ana diajak safar dakwah ke kampung-kampung hari Jumat, khutbah Jumat. Ikutlah ana, jaraknya sekitar 3 jam dari Fuse itu, beda provinsi. Datanglah kami suatu kampung, yang kampung itu tidak ada listrik. Jangan antum pakai, kalau dakwahnya Masya Allah, kita kalau ngisi kajian tuh dikasih makan, kasih segala macam, dakwah suatu kampung. Tapi Masya Allah mereka memuliakan. Udah, lihat listrik tidak ada musola kecil. Ya kampung Badui. Bayangkan kampung orang Badui. Jadi sudah masuk waktu sholat, khutbah. Ya, khutbah waktu itu pakai bahasa Arab. Ya, 10 menit, 15 menit selesai. Makan siang. Ya, kalau antum bayangkan ya, Masya Allah kalau dakwah di Indonesia ya, habis khutbah diajak makan siang itu istimewa Pak Wahid. Tapi untuk kelas Yaman itu istimewa. Dikeluar ke gelas plastik. Itu yang antum bisa bayangkan lah, Badui gelasnya cak manu lah ya. Kalau kata si Idil sama Firhan tuh di Yaman ini tidak katik penyakit Ustaz, katik kuman di sini. Kumannya tidak katik di Yaman ini. Minum mana? Itu tidak usah pikir air ini mateng direbus dulu apa enggak. Tidak usah tuh pikir. Kemana nak ngerebus apinya tadi? Kita minum, diajak makan. Ya kalau kira-kira antum yang mentalnya ya anak mami, tidak akan tetelan. Ya, tidak. Ada kejadian yang lucu. Itu hari kami sebelum ke Fuse, sehari sebelum ke Fuse. Jadi anak singgah ke suatu kampung, provinsi Abian, di kampung namanya Ahwar, kecamatan Ahwar lah. Nah di situ hari terakhir diundang sama orang Badui makan siang. Gimana kayak diundang orang Badui? Nah, jadi datang itu tadi, Masya Allah memuliakan mereka. Di depan rumah tadi udah nongkrong anak-anak remaja pegang AK-47 tadi kan. Kayak kampung koboi. Anjing itu berkeliaran ya. Namanya Badui itu biasa banyak anjing tuh. Tapi tidak dalam rumah, di luar maksudnya berkeliaran di kampung mereka. Ngeri kan kalau gigit ini anjing namanya anjing hutan. Tapi hutan gurun maksudnya itu kan. Diajak makan. Nah, ada mangkok itu diisi air. Kami duduk di ruang tamu, berkeliling itu duduk ya. Jadi air mangkok itu diisi air. Anak kira kobokan. Disuguhkan Pak Wahid ke tamu ini tadi. Satu persatu. Itu adatnya Badui. Ternyata wong Yaman pun kadang sebagian tidak paham kalau itu adatnya wong Badui. Jadi ini air mangkok, antum tahu mangkok mangkok bakso tuh besar lagi. Nah, pokoknya besar lah, bukan ukuran mangkok bakso, agak besar lah. Mangkok kuas sop itu nah. Ya. Padai, tapi airnya dingin, air es.
disodorkan sebagai pemuliaan, ana lah yang disodorkan pertama. Sebenarnya dia bilang, kawan ana mau ngomong ini, isyrab, minum. Ana sambil megang botol air minum, ana kira ini tadi cuci tangan. Ana kobokkan tangan sih. Sudah anak kobokkan, yang ngasih ini tadi, kata kawan, aduh. Sudah kata, akhirnya sama dia dibuang sambil dia nyeletuk. Orang yang ngasihin tadi, anak badui. Maksudnya itu aku nih badui, enggak anu. Di wadahnya lagi kan, baru dikasihkannya lagi. Paham mana berarti untuk diminum ini tadi kan? Sama kawan anak, pas nak giliran anak langsung diambilnya, diminum sama dia. Digilir Pak Wahid. Jadi mangkok tadi Pak Wahid. Jangan kan, bayangkanlah gelas be, dosa nak mangkok gelas be, misalkan tinjuk air segelas, dikelilingkan ke antum satu persatu, antum minum, mungkin antum tidak galak minumnya, ya nak di, aneh sekali je ini air diwadahi mangkok, dikelilingkan satu persatu, nah. Bayangkan itu nah. Ya adat orang masing-masing ya, seperti itu tadi, tapi buat kenangan-kenangan yang terindah. Nah dalam dakwah itu ya ikhwan, banyak ujian macam-macam ya ikhwan. Tidak setiapnya dakwah itu mulus. Ada yang kadang dakwah itu diancam mau dibunuh. Ada yang dalam bentuk celaan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, celaan, cacian, bahkan ancaman. Itu sesuatu yang mungkin saja akan dihadapi. Qala Luqman, ya bunai, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Lihat di sini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kisahnya Luqman, dia mengatakan kepada anaknya, wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah engkau terhadap apa yang menimpa dirimu. Sabar. Di awal ayat apa? Disebutkan perintah untuk beramal. Perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, beramal dan berdakwah. Kemudian sabar. Ya. Wa qad yakunul adza bil qaul awil fi'l. Terkadang gangguan tersebut dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Qala ta'ala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh-sungguh kalian akan diuji baik dalam harta diri-diri kalian, kalian akan mendengar gangguan, celaan dari orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga dari kalangan kaum musyrikin. Ya, kalian akan mendapatkan gangguan yang sangat banyak. Namun kalau seandainya kalian sabar, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Ya. Maka sesungguhnya perkara tersebut merupakan azmul umur, perkara yang sangat kuat. Ya, kekokohan, keistiqomahan. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Kemudian dibawakan ayat wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini.